Pada akhir abad ke-20, dunia masih merasakan dampak kepemimpinan brutal Joseph Stalin, diktator Uni Soviet yang memerintah dengan tangan besi dari tahun 1924 hingga kematiannya pada 1953. Warisannya bukan hanya tentang industrialisasi dan kemenangan Soviet dalam Perang Dunia II, tetapi juga tentang teror, pembersihan massal, dan represi yang menewaskan jutaan orang. Stalin lahir dengan nama Iosef Vissarionovich Zhuhavli pada tahun 1878 di Gori, Georgia, yang saat itu merupakan bagian dari Kekaisaran Rusia. Masa kecilnya penuh dengan kekerasan dari ayahnya yang pemabuk, sementara ibunya berharap ia menjadi pendeta. Namun, Stalin muda justru tertarik pada gagasan revolusi. Ia bergabung dengan kelompok Marxis radikal dan akhirnya menjadi anggota Partai Bolshevik yang dipimpin oleh Vladimir Lenin. Ketika revolusi Rusia pecah pada tahun 1917, Stalin memanfaatkan momen ini untuk naik ke tampuk kekuasaan. Setelah Lenin wafat pada tahun 1924, Stalin dengan licik menyingkirkan para pesaingnya, termasuk Leon Trotsky, dan mengkonsolidasikan kekuasaannya sebagai pemimpin tertinggi Uni Soviet. Ia membangun citra diri sebagai pemimpin rakyat sambil diam-diam membentuk sistem pemerintahan yang penuh dengan ketakutan dan pengawasan ketat terhadap rakyatnya. Namun, kebangkitan Stalin bukan hanya soal ambisi pribadi, tetapi juga tentang bagaimana ia mengubah Uni Soviet menjadi negara industri dan militer yang kuat. Lewat kebijakan ekonomi brutalnya, seperti rencana 5 tahun dan kolektivisasi pertanian, Stalin mempercepat modernisasi negaranya dengan konsekuensi yang mengerikan bagi jutaan rakyat Soviet yang kelaparan dan kehilangan nyawa. Seiring waktu, Stalin semakin menunjukkan sifat otoriternya. Musuh-musuh politik, bahkan yang dahulu adalah sekutu dekatnya, mulai menghilang secara misterius. Represi massal dan eksekusi menjadi alat utamanya untuk mempertahankan kekuasaan. Tapi apakah Uni Soviet benar-benar menjadi negara kuat di bawah Stalin, ataukah rakyatnya hanya hidup dalam ketakutan dan penderitaan? Memasuki dekade 1930-an, Joseph Stalin telah mengukuhkan dirinya sebagai pemimpin absolut Uni Soviet. Tidak ada lagi rival yang dapat menandingi kekuasaannya, dan sistem pemerintahan yang ia bangun menjadi mesin represi yang efektif. Namun, kekuatan mutlak selalu datang dengan harga yang mahal. Di bawah kepemimpinannya, Uni Soviet mengalami transformasi besar baik dalam aspek industri dan militer, maupun dalam bentuk ketakutan yang melanda seluruh rakyatnya. Pembersihan besar-besaran dan gulag. Pada pertengahan 1930-an, Stalin meluncurkan kampanye terornya yang paling terkenal, pembersihan besar-besaran Great Purge, antara tahun 1936 dan 1938. Ratusan ribu orang ditangkap, diadili dalam pengadilan palsu, dikirim ke kamp kerja paksa, atau dieksekusi. Para korban bukan hanya lawan politik, tetapi juga jenderal militer, ilmuwan, intelektual, dan bahkan petani biasa yang dianggap sebagai musuh negara. Sistem gulag, jaringan kamp kerja paksa di Siberia, dan daerah terpencil lainnya, menjadi simbol utama represi Stalin. Jutaan orang dikirim ke sana untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi, kelaparan, kedinginan, dan kelelahan yang mengakibatkan banyak dari mereka tewas. Stalin menggunakan gulag tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat ekonomi untuk membangun infrastruktur Soviet dengan tenaga kerja paksa. Militerisasi dan Perang Dunia II. Meski rakyat hidup dalam ketakutan, Stalin terus memperkuat Uni Soviet. Industri berat berkembang pesat dan ekonomi dipusatkan pada produksi senjata serta persiapan militer. Saat Perang Dunia II meletus pada 1939, Stalin awalnya menandatangani Fakta Molotov-Ribbentrop dengan Nazi Jerman, sebuah perjanjian non-agresi yang membagi Eropa Timur menjadi dua pengaruh, Soviet dan Jerman.
Namun, pada tahun 1941, Hitler mengkhianati Stalin dengan meluncurkan Operasi Barbarossa, invasi besar-besaran ke Uni Soviet. Stalin, yang awalnya tidak percaya bahwa Hitler akan melanggar perjanjian, sempat mengalami kepanikan. Namun, dengan brutal dan tanpa belas kasihan, ia mengerahkan seluruh sumber daya Soviet untuk bertahan. Dalam pertempuran-pertempuran besar seperti Pertempuran Stalingrad 1940, 1943, dan Pertempuran Kursk 1943, Tentara Merah berhasil memukul mundur Nazi dan akhirnya merebut Berlin pada tahun 6000 Kemenangan ini menjadikan Stalin sebagai pahlawan di mata rakyat Soviet, meskipun di balik itu jutaan nyawa telah dikorbankan. Uni Soviet muncul sebagai salah satu dari dua kekuatan super dunia bersaing dengan Amerika Serikat dalam apa yang kemudian dikenal sebagai Perang Dingin. Awal Perang Dingin dan dominasi Uni Soviet pasca Perang Dunia II, Stalin semakin agresif dalam memperluas pengaruh Soviet. Negara-negara Eropa Timur seperti Polandia, Hungaria, Rumania, dan Jerman Timur dipaksa masuk ke dalam blok komunis di bawah kendali Moskow. Stalin melihat Barat, terutama Amerika Serikat, sebagai ancaman terbesar bagi Uni Soviet. Dimulainya Perang Dingin pada akhir 1940-an membuat dunia terbagi dalam dua blok besar. Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dikendalikan oleh Uni Soviet. Stalin memerintahkan pembangunan tirai besi, memperkuat dinas intelijen KGB, dan melarang segala bentuk perbedaan pendapat di dalam negeri. Namun, di balik dominasi dan ekspansi Soviet, rakyat masih hidup dalam ketakutan. Sensor ketat diberlakukan di media, ekonomi tetap dikendalikan secara ketat, dan siapapun yang berani mengkritik Stalin akan menghadapi nasib yang mengerikan. Uni Soviet berada di puncak kejayaannya, tetapi di balik kekuatan itu, benih kehancuran telah ditanam. Stalin telah membangun sebuah kerajaan berdasarkan ketakutan dan kekerasan sebuah sistem yang akan mengalami goncangan hebat setelah kematiannya. Tahun 1950-an menandai babak akhir dari kekuasaan absolut Joseph Stalin. Ia telah membawa Uni Soviet menjadi negara adidaya, tetapi dengan harga yang sangat mahal. Jutaan orang tewas dalam pembersihan politik, kelaparan massal, dan kerja paksa di Gulag. Namun, ketika kesehatannya mulai memburuk, pertanyaan besar muncul. Apa yang akan terjadi setelah Stalin tiada? Tahun-tahun terakhir Stalin pada awal 1900-an, Stalin semakin paranoid. Ia tidak lagi mempercayai orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada mereka yang telah setia melayaninya selama puluhan tahun. Dokter-dokter Kremlin dituduh berkonspirasi untuk membunuhnya dalam kasus yang dikenal sebagai komplotan Dokter Splot pada tahun 1952-1953. Stalin memerintahkan banyak dari mereka ditangkap, disiksa, dan dihukum mati. Selain itu, Stalin semakin tertutup dan sering menghilang dari pandangan publik. Rapat Politbiro yang biasanya ia pimpin dengan tegas kini menjadi semakin jarang. Banyak pejabat tinggi Uni Soviet mulai merasa ketakutan. Mereka tahu bahwa Stalin bisa saja melakukan pembersihan besar berikutnya, tetapi mereka tidak tahu kapan. Pada 5 Maret 1953, Stalin meninggal dunia setelah mengalami stroke di rumah peristirahatannya di Kuntsevo, dekat Moskow. Tidak ada yang berani masuk ke kamarnya selama lebih dari 12 jam, karena para pengawal dan pejabat takut dituduh melakukan pembunuhan. Saat akhirnya Stalin ditemukan, ia sudah dalam kondisi sekarat dan tidak bisa berbicara. Setelah Stalin, kekacauan dan reformasi kematian Stalin menciptakan kekosongan kekuasaan yang langsung memicu perebutan posisi di dalam pemerintahan Soviet. Nikita Khrushchev, Lavrentiy Beria, dan Georgy Malenkov adalah 3 tokoh utama yang bersaing untuk menggantikan Stalin. Namun, hanya Khrushchev yang akhirnya berhasil mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1956, Khrushchev melakukan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.
Ia mengutuk Stalin dalam pidato rahasia di Kongres Partai Komunis ke-20. Dalam pidatonya, Khrushchev mengecam Stalin sebagai seorang diktator yang bertanggung jawab atas jutaan kematian dan memperingatkan bahaya dari kultus individu yang ia bangun. Pidato ini mengejutkan dunia, terutama rakyat Soviet yang selama ini menganggap Stalin sebagai pahlawan. Patung-patung Stalin mulai dihancurkan, kota-kota yang memakai namanya diganti, dan banyak kebijakan represifnya mulai dihapuskan. Warisan Stalin, kekuatan dan ketakutan. Meski Stalin telah tiada, pengaruhnya tetap terasa di Uni Soviet selama beberapa dekade berikutnya. Sistem pemerintahan yang ia bangun masih berjalan dengan birokrasi yang ketat, sensor yang kuat, dan kontrol total terhadap rakyat. Namun, perpecahan mulai terlihat. Perang dingin terus berlanjut, tetapi pendekatan Soviet mulai berubah. Khrushchev berusaha membuat Uni Soviet lebih terbuka dan kompetitif, tetapi fondasi yang ditinggalkan Stalin sulit diubah begitu saja. Ekonomi yang terlalu bergantung pada industri berat mulai melambat, dan ketidakpuasan di dalam negeri semakin besar. Pada akhirnya, kebijakan keras Stalin menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kejatuhan Uni Soviet pada tahun 1991. Meskipun ia membangun Soviet menjadi negara kuat, ia juga menciptakan sistem yang penuh dengan ketakutan dan represi, sistem yang pada akhirnya tidak bisa bertahan dalam menghadapi perubahan zaman. Kesimpulan, Stalin, sang diktator besi Joseph Stalin, akan selalu dikenang sebagai salah satu pemimpin paling kontroversial dalam sejarah. Ia membangun Uni Soviet menjadi kekuatan dunia, tetapi dengan metode yang penuh darah dan penderitaan. Meskipun Joseph Stalin telah wafat pada tahun 1953, bayangannya masih menghantui Uni Soviet selama beberapa dekade berikutnya. Sistem yang ia bangun tidak langsung lenyap begitu saja. Birokrasi represif, kebijakan ekonomi terpimpin, serta budaya ketakutan dan kontrol tetap menjadi bagian dari kehidupan rakyat Soviet. Namun, dengan semakin berkembangnya dunia dan meningkatnya tekanan dari luar, Uni Soviet menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan warisan Stalin. Destalinisasi, upaya Khrushchev menghapus jejak diktator setelah berhasil mengkonsolidasikan kekuasaannya. Nikita Khrushchev memulai program destalinisasi, yaitu upaya untuk menghapus pengaruh Stalin dalam pemerintahan dan masyarakat Soviet. Langkah pertama adalah mengakhiri kultus individu yang telah dibangun Stalin selama lebih dari 2 dekade. Patung-patung Stalin mulai dihancurkan di berbagai kota. Nama kota Stalingrad diganti menjadi Volgograd pada tahun 1961 dan berbagai monumen serta plakat yang memuliakan Stalin diturunkan. Selain itu, Khrushchev juga membebaskan ratusan ribu tahanan politik yang sebelumnya dikirim ke Gulag. Banyak dari mereka telah dipenjara selama bertahun-tahun tanpa alasan jelas, hanya karena dianggap sebagai ancaman terhadap rezim Stalin. Namun, program destalinisasi ini mendapat perlawanan dari sebagian besar pejabat Partai Komunis yang masih setia pada Stalin. Mereka khawatir bahwa mengkritik Stalin secara terbuka dapat melemahkan legitimasi partai itu sendiri. Persaingan dengan Amerika Serikat dan Perang Dingin, salah satu tantangan terbesar bagi Uni Soviet pasca Stalin adalah kelanjutan Perang Dingin dengan Amerika Serikat. Stalin telah membangun sistem yang sangat tertutup dan menekankan militerisasi besar-besaran. Namun, dengan munculnya senjata nuklir dan perkembangan teknologi luar angkasa, kompetisi antara kedua negara adidaya ini semakin intensif. Pada tahun 1991, Uni Soviet mengejutkan dunia dengan meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan pertama yang mengorbit bumi. Prestasi ini menandai dimulainya perlombaan antariksa antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Namun, keberhasilan ini tidak serta-merta menutupi masalah internal Soviet yang mulai terlihat, terutama di bidang ekonomi dan kebijakan dalam negeri. Di sisi lain, ketegangan internasional semakin meningkat, terutama dalam krisis rudal Kuba tahun 1962, di mana dunia hampir saja mengalami Perang Dunia III. Khrushchev yang lebih pragmatis mencoba meredakan ketegangan, tetapi banyak politisi Soviet menganggapnya sebagai pemimpin yang terlalu lunak dibandingkan Stalin.
Neo-Stalinisasi. Kebangkitan pengaruh Stalin di era Brezhnev pada tahun 1914, Khrushchev digulingkan dan digantikan oleh Leonid Brezhnev yang mengambil pendekatan lebih konservatif dalam kepemimpinannya. Brezhnev tidak secara terbuka mengembalikan kultus individu Stalin, tetapi ia mulai menghidupkan kembali beberapa elemen dari kebijakan Stalin. Di bawah kepemimpinan Brezhnev, Soviet mengalami periode stagnasi, di mana ekonomi berjalan di tempat akibat sistem ekonomi terpusat yang diwariskan Stalin. Namun, banyak tokoh di pemerintahan mulai kembali menghormati Stalin sebagai pemimpin yang kuat, terutama karena kepemimpinannya selama Perang Dunia II. Buku-buku dan film propaganda mulai menampilkan Stalin sebagai pahlawan nasional, bukan sebagai diktator kejam. Pada tahun 1979, Uni Soviet melakukan invasi ke Afghanistan yang dianggap sebagai upaya untuk memperluas pengaruh komunis. Namun, perang ini menjadi salah satu kesalahan strategis terbesar dalam sejarah Soviet, yang akhirnya melemahkan negara itu secara ekonomi dan politik. Akhir Uni Soviet dan warisan Stalin yang masih bertahan pada 1988, Uni Soviet semakin berada di ambang kehancuran. Reformasi yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev di bawah program Glasnost keterbukaan dan perestroika, restrukturisasi ekonomi, justru mempercepat jatuhnya sistem komunis. Tahun 1991 menandai berakhirnya Uni Soviet, sesuatu yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh Stalin saat ia membangun kekaisaran komunisnya dengan tangan besi. Namun, meskipun Uni Soviet telah runtuh, warisan Stalin tetap bertahan di Rusia modern. Beberapa orang masih menghormatinya sebagai pemimpin yang membawa kejayaan bagi Uni Soviet, sementara yang lain melihatnya sebagai simbol kezaliman. Hingga hari ini, perdebatan tentang Stalin masih terus berlangsung, membuktikan bahwa pengaruhnya dalam sejarah belum benar-benar hilang. Kesimpulan, bayangan Stalin yang tak pernah lenyap. Joseph Stalin bukan hanya seorang diktator, ia adalah figur yang mengubah jalannya sejarah dunia. Ia membangun Uni Soviet menjadi negara kuat, tetapi dengan metode brutal yang mengorbankan jutaan nyawa. Bahkan setelah kematiannya, pengaruhnya masih membentuk kebijakan Soviet selama beberapa dekade berikutnya, baik dalam bentuk penghormatan maupun penolakan terhadapnya. Di era modern, Stalin tetap menjadi salah satu tokoh paling kontroversial dalam sejarah dunia, seorang pemimpin yang menciptakan kejayaan melalui penderitaan, dan seorang penguasa yang meninggalkan jejak darah di setiap kebijakannya.